Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pojok IPA. Jangan lupa tekan like dan tombol subscribe-nya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut. Masih di materi pelajaran IPA kelas 9. Berikut adalah gambar tumbuhan lumut yang berada di dalam hutan. Kalau kita perbesar, tumbuhan lumut akan seperti pada gambar di sebelah kanan. Sebelum mempelajari perkembangbiakan tumbuhan lumut, mari kita pelajari dulu ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama, umumnya hidup di tempat yang lembab dan teduh. Mengandung klorofil. Tumbuhan lumut tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki sesuatu yang mirip akar disebut dengan rizoid. Tumbuhan lumut tidak memiliki jaringan pembuluh xilem dan floem. Tumbuhan lumut termasuk tumbuhan penghasil spora. Berkembang biak generatif melalui gamet atau gametofit, dan berkembang biak secara vegetatif menggunakan kuncup dan fragmentasi. Organ kelamin laki-laki disebut dengan antheridium, sedangkan organ betinanya disebut dengan archegonium. Dinding sel lumut disusun atas selulosa dan mengalami dua fase kehidupan atau metagenesis, yaitu fase gametofit dan fase sporofit. Tumbuhan lumut yang kita jumpai pada umumnya berada pada tahap yang dapat menghasilkan sel kelamin. Pada satu individu lumut memiliki antheridium yang dapat menghasilkan sel sperma dan archegonium yang dapat menghasilkan sel ovum. Fertilisasi terjadi jika sel sperma sampai pada ovum yang terdapat pada archegonium dengan bantuan air. Zigot akan tumbuh dan menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan spora. Apabila spora yang dihasilkan jatuh pada tempat yang sesuai untuk tumbuh dan berkembang, maka akan tumbuh menjadi protonema. Selanjutnya, protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan sel kelamin. Tumbuhan lumut juga dapat mengalami perkembangbiakan vegetatif melalui kuncup dan melakukan fragmentasi. Fragmentasi terjadi ketika tumbuhan lumut melepaskan sebagian tubuhnya untuk menjadi individu baru. Meskipun tumbuhan lumut memerlukan kondisi yang lembab untuk tumbuh dan berkembang, namun banyak jenis tumbuhan lumut yang dapat bertahan dalam kondisi yang kering dalam kurun waktu yang cukup lama. Mereka dapat tumbuh pada tanah yang tipis dan pada tanah di mana tumbuhan lain tidak dapat tumbuh. Spora akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut baru jika ada air dan beberapa komponen pendukung lain. Seringkali lumut merupakan tumbuhan yang pertama kali tumbuh pada lingkungan yang sudah rusak, misalnya akibat aliran lava, banjir, atau akibat kebakaran hutan. Oleh karena itu, lumut juga disebut sebagai organisme pionir atau tumbuhan perintis. Sebagai tumbuhan pionir, lumut akan tumbuh dan mati membentuk nutrisi tanah. Proses ini bersamaan dengan pelapukan bebatuan akibat panas dan angin, serta zat kimia lain seperti zat asam atau oksigen yang akhirnya membentuk tanah. Sehingga pada akhirnya tumbuhan lain dapat tumbuh pada daerah tersebut. Beberapa lumut juga membantu menyimpan nitrogen dalam tanah dan menyimpan air. Beberapa juga dapat digunakan sebagai obat hepatitis seperti kelompok dari lumut hati. Dan beberapa kelompok dari lumut daun seperti sphagnum yang sudah lapuk dapat digunakan sebagai bahan bakar seperti batu bara. Nah, demikian penjelasan singkat tentang perkembangbiakan tumbuhan lumut. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.